guys, balik lagi di channel Parvini. Di video kali ini aku mau kasih tahu perbedaan beasiswa PPA dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi sama PPA BCA. Nah, itu udah jelas banget ya bedanya. Nah, karena beberapa hari yang lalu itu ada yang nge-DM aku. Dia komen tentang video aku yang PPA dari Kemenristek-Dikti itu. Sebenarnya itu PPA dari Kemenristek-Dikti yang aku bikin videonya itu, tetapi dia nyangkanya itu PPA BCA. Nah, kebetulan banget aku waktu kelas 3 SMA pernah ikut juga beasiswa PPA BCA, tapi sayangnya nggak lolos. Jadi di sini aku bakal kasih tahu apa sih bedanya PPA dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi dan PPA dari BCA. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama ini PPA BCA. Nah, PPA BCA ini kalau aku lihat dari bca.co.id itu adalah program pendidikan akuntansi. Nah, di sana itu kalian bakalan dapat beasiswa selama 30 bulan. Jadi kalian kayak kuliahnya benar-benar dibayarin, tapi ada sistem gugurnya. Kalau misalkan kalian kayak semakin lama semakin menurun prestasinya, mungkin kalian kayak bakal dikeluarin gitu. Aku nggak ngerti juga sih, soalnya aku nggak lolos waktu itu. Nah, di sana kalian bakalan dapat uang saku, terus pokoknya uang kesehatan gitu-gitu deh. Pokoknya kalian udah nggak bayar apapun. Jadi kalian cuma tinggal kayak pertahanin prestasi kalian, pertahanin nilai kalian kayak gitu sih, supaya kalian nggak dikeluarin gitu. Soalnya kalau misalkan nilai kalian turun, kayaknya kalian bakal kena sistem gugur itu. Nah, beasiswa dari BCA ini ada dua macam. Yang pertama itu PPA, yang kedua itu PPTI. Nah, PPA ini khusus buat anak kelas 12 yang mau lanjut kuliah. Terus abis itu di jurusan IPA ataupun IPS, yang penting nilai matematika kalian cukup tinggi, di atas 7,5 kalau nggak salah deh. Kalau misalkan mau cari amannya, nilai matematika kalian harus di atas 8,5. Nah, terus abis itu kalau misalkan PPTI ini khusus buat anak SMA atau enggak SMK di bidang teknologi, karena mereka khusus buat nanti di kayak bagian teknologi di perbankannya gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan PPA BCA itu dapat gelarnya, tapi kalau misalkan PPTI itu non gelar gitu guys. Nah, bedanya apa sih sama PPA dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi? Kalau dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi ini artinya juga udah beda banget. PPA dari Kemenristek-Dikti itu artinya peningkat prestasi akademik. Jadi kalian tetap bayar uang kuliah kalian sendiri, tapi kalian dapat uang dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi sebesar 4.800.000 selama 1 tahun. Jadi bukan per bulan ya, ini selama 1 tahun. Kalau misalkan kalian mau tahu apa aja yang dibutuhin, kalian tinggal nonton aja video aku, nanti aku taruh di deskripsi box. Di situ udah aku jelasin semua gimana caranya bisa dapat PPA dari Kemenristek-Dikti. Jadi kalau misalkan beasiswa PPA dari Kemenristek-Dikti ini yang boleh ikut itu cuma yang udah kuliah dan minimal semester 2. Jadi kalian ngasih IPK kalian buat sebagai salah satu syaratnya gitu guys. Udah kelihatan banget kan bedanya kalau misalkan PPA BCA itu buat yang kelas 12 mau kuliah, tapi kalau misalkan PPA dari Kemenristek-Dikti itu buat yang udah kuliah dan minimal semester 2. Dan setahu aku PPA dari Kemenristek-Dikti itu buat D3, D4, dan S1. Kalau S2 nggak tahu sih, aku kurang tahu juga. Itu guys. Nah, mungkin segitu aja perbedaannya. Kalau misalkan masih ada yang belum paham juga atau mau ditanyain, boleh tulis di kolom komentar atau DM Instagram aku lagi ya guys. Di video selanjutnya aku bakal ngebahas
kenapa aku gagal dapetin beasiswa PPA BCA. Buat yang mau tahu kenapa aku gagalnya supaya kalian gak ngelakuin kesalahan itu juga, jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Tungguin ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.